isu terkait yang lagi viralnya banget itu, dan setiap tahun pasti ya. Tapi tahun ini memang lebih masif. Yaitu masalah kerusakan jalan di Kabupaten Klaten. Di mana Bupati, saya selalu di-mention di Instagram, di Facebook itu berkaitan kerusakan jalan sampai ya dibully habis-habisan. Kemarin baru saja viral di Ceper atau di mana itu ada korban meninggal. Itu kan jalur nasional berarti. Jalan nasional, itu Pak. Juga apakah dari JMM atau kalau itu dari pusat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Selamat datang kembali, sampai jumpa kembali bersama saya Hamenang di Nyore Bareng. Nah, Nyore Bareng kali ini edisi yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten, di mana ini edisinya kita bikin edisi Pemda Menyapa. Nah, kali ini kita sudah bersama Kepala Dinas PU. Wah, apa tuh Kepala Dinas PU? Nah, untuk lebih detailnya kita akan ngobrol bareng-bareng. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Ketua. Matur nuwun sekali nih Pak Ketua, saya sudah ditimbali untuk bisa sowan ke sini, kita bisa sharing, kita bisa membagikan mungkin apa sih tadi Pak Ketua? Ngendiko apa sih kepala DPUPR? Apa sih DPUPR? Nah, panganan opo ya DPUPR itu? Biar masyarakat lebih mengenal, lebih tahu. Mungkin diawali dulu dari perkenalan dulu, Pak. Jadi nama saya Suryanto. Pak Suryanto. Kemarin kita diberi amanah untuk menjadi kepala DPUPR. DPUPR sendiri merupakan salah satu. Singkatannya nopo niku? DPUPR itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bangun membangun dan menata, Pak. Bangun dan menata. Kita tidak hanya membangun, tapi dasarnya juga harus sesuai dengan tata ruang yang sudah kita tentukan. Bersama itu di Perda RW kemarin alhamdulillah sudah kita perdakan di RW yang baru, alhamdulillah. Pak Sur ini Kepala Dinas PU. Saya mengenal beliau dari zaman anggota itu dulu Kabid di Bina Marga. Sering komunikasi. Nah, nanti juga akan diceritakan lebih detail apa itu Bina Marga dan lain sebagainya. Siap. Namun sebelumnya Pak Sur ini mungkin sedikit pribadi dulu lah, keluarga. Wah, ini ngulik untuk yang urusan dapur ini. Istri 1, 2. Alhamdulillah, istri masih 1. Jadi saya ini asli Cowok Klaten, Pak. Asli Coklat. Saya asli Coklat. Saya alhamdulillah lahir di Klaten, kemudian sekarang juga masih tinggal di Klaten. Tinggal di Klaten. Kita ada di Ngalas, Pak, desa saya, Pak. Ngalas, tapi di dekat kota. Ngalas dekat kota. Tapi dekat kota. Memang salah satu keistimewaan Klaten di situ. Ngalas dekat kota. Alhamdulillah saya dianugerahi 3 orang anak. 3 orang anak. Yang paling besar? Yang paling besar sekarang alhamdulillah sudah kelas 3 SMA, ini mohon doa restu biar segera lulus sesuai jadwal, kemudian dapat sekolah yang lebih bagus besoknya. Sudah pengen apa gitu cita-cita belum apa sudah? Alhamdulillah sudah diterima di salah satu swasta, tapi kan kita tetap nek urung mlebu negeri kok urung mantep gitu. Rasanya ya nanti mohon doa lah dari Bapak Ibu sekalian, dari Pak Ketua. Kita doakan semoga putranya Pak Sur yang baru bisa keterima di kampus yang sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan nanti menunjang cita-citanya kan. Siap. Amin. Pak, ngobrol-ngobrol. Yang pertama tentu kita ucapkan selamat dulu resmi menjadi Kepala Dinas. Beberapa waktu lalu masih hangat ini karena cukup lama kemarin menjadi PLT. 1,5 tahun. Lumayan. Lumayan. Sebelumnya di Kabid berapa tahun ya? Di Kabid hampir 5 tahun. Cukup lama gitu. Berarti total di PU sampai hari ini sudah mungkin saya alhamdulillah masuk pertama kali itu dulu tahun 2006, Pak, pas gempa. Saya masih ingat betul, 2006 pas gempa saya masuk pertama kali. Berarti sudah 17 tahun. 17 tahun. Di PU terus. Alhamdulillah luar biasa.
Barangkali meskipun singkat, bisa ceritakan Pak, mulai dari PLT, terus kemudian sekarang sudah jadi kepala desa. Suka dukanya apa di PU? Setelah menjabat menjadi orang nomor 1, kan tadi ceritakan 17 tahun ini berkecimpung di PU, ya merintis karir lah kan gitu. Siap. Sampai akhirnya jadi PLT dan kepala desa. Suka dukanya apa sih Pak kalau di PU itu? Kalau suka dukanya itu ya mungkin samalah dengan pegawai negeri yang lama, dengan pegawai negeri yang sudah lama. Yang sukanya itu otomatis kalau di DPU ini kan kita banyak sekali, yang pertama pekerjaannya itu untuk melayani warga, tentu banyak kita pelayanan di DPU PR ini. Yang kedua juga untuk membangun bangunan fisik. Tentu sukanya itu apabila pembangunannya sukses, warganya puas. Puas, ya betul. Itu sukanya. Tapi dukanya juga banyak. banyak. Jadi kepala DPU itu ususnya itu doa Pak. Karena kita melayani warga, kemudian kita ada beberapa dan kegiatannya itu langsung bersentuhan dengan warga. Betul. Jadi ketika ada kurang maksimal atau apa pasti komplain gitu. Nah, lanjut ini Pak. Sebenarnya di DPU PR ini kan karena tadi menjadikan melayani warga masyarakat di bidang bangun membangun dan tata menata. Itu ada berapa bidang sih Pak di DPU itu? Kalau di DPU PR ini kita terdiri dari 1 kesekretariatan, kemudian 4 bidang. Dari kesekretariatan tentu dipimpin oleh Pak Sekretaris. Kemudian baru juga ya Pak? Baru juga Pak. Nanti juga kita jagongan. Nanti alhamdulillah ditimbali juga nih kelihatannya Pak Sekretaris. Kemudian di tahun ini kita hampir rotasinya mungkin hampir 80% Pak. 80%? 80%. Di internal gitu nih? Di internal DPU. Penyegaran lah Pak. Ya alhamdulillah kita. Bupati kan penyegaran biar nanti lebih baik lagi ke depan. Jadi selain di kesekretariatan, kita ada 4 bidang. Oh, ada 4 bidang. Yang pertama itu bidang tata ruang. Ini tugasnya, tugasnya agak berat ini Pak, karena segala macam penataan fungsi zona yang ada di Kabupaten Klaten ini bertumpu di bidang penataan ruang. Jadi produknya salah satunya adalah yang tadi sudah sempat kita singgung, ada Perda RT RW. Kemudian Perda RT RW itu tentu akan kita lebih detailkan lagi Pak Ketua. Seperti jenengan sudah ketahui, kita berproses di Kabupaten Klaten nanti lebih detail lagi sampai ke titik-titik yang ini menjadi rencana detail tata ruang RDTR. RDTR. Kita berharap di tahun ini kita bisa menyelesaikan 3 RDTR Pak. Yang kemarin kita agendakan 6, yang tahun kemarin ada nanti isu-isunya lebih dalam lagi kita gali. Kita berharap RDTR-nya akan selesai 3 di tahun ini. RDTR mana saja itu Pak kalau boleh? RDTR wilayah Prambanan, Delanggu dan Kota. Tadi ujung sana sama tengah. Kalau dulu RDTR ini kan per kecamatan Pak. Kalau sekarang per wilayah. Per wilayah. Itu untuk pengembangan kan bicaranya DTR juga nanti ke depan kita sudah tidak berbicara untuk wilayah skup per kecamatan, akan tapi wilayah pengembangan yang lebih ini. Kan tapi kita berharap tentu dengan adanya RDTR ini akan sangat membantu masyarakat terutama dalam berinvestasi, kemudian menentukan langkah untuk yang selanjutnya. Karena posisinya ini strategis Pak, di Apit, Solo dan Jogja. Kemudian sekarang ada nanti ke depan ada tol. Makanya kan kita harus memang menyiapkan pola tata ruang yang bisa nanti menangkap itu untuk menjadi Klaten lebih sukses ke depan. Siap Pak. Nah tadi di tata ruang, terus bidang yang lain ada apa lagi Bidang Pak? yang lain ada di bidang ini sekaligus perkenalan. Tadi saya matur untuk pejabatnya baru. Perkenalkan barangkali. Pak Kabitnya Pak Srianto. Pak Srianto. Sekarang Pak Joko naik ke sekretaris. Pak Joko di sekretaris. Kemudian setelah tata ruang ada bidang Bina Marga. Bina Marga ini sekarang Pak Kabitnya Pak Harjaka. Bidang Bina Marga ini untuk dulu yang SDA ya? SDA ya. Dulu penguasa air. Penguasa air. Sekarang ini pengendali air ini. Pak Harjaka ini dulu. Luar biasa. Sekarang bergeser ke jalan. Kalau dulu beliau ini sebenarnya kurang pas Pak, karena dalam beliau itu ada di atas. Ada di Kemalang. Ngurusi air ya pas. Kalau ngurusi air kurang pas. Nah, sekarang lebih pas karena jalan di Kemalang yang saya banyak kan juga ada yang jelek. Jadi beliau lebih fokus nanti. Iya, pada fokus betul-betul fokus terhadap pekerjaannya untuk itu sebagai Kabid bidang Bina Marga. Nah, bidang Bina Marga ini tentu
jenenge marga Pak. Marga itu dalan. Dalan bertugas, bertanggung jawab sebagai penyelenggara jalan, membangun, memelihara tidak hanya jalan tetapi juga sampai ke bangunan pelengkap, ada gorong-gorong, jembatan, kemudian saluran drainase jalan. Komplit, insya Allah komplit. Nah itu nanti akan kita bahas detail nanti tapi. Ya, nanti. Karena ini yang apa itu titik yang paling seksi ini ada di bidang. Apalagi di bulan Ramadan menjelang Lebaran itu setiap tahun mesti setiap tahun yang luar biasa. Biasa. Next. Setelah di bidang Bina Marga kita kembali ke mantannya Pak Harjoko, bidang SDA, sumber daya air. Dan sumber daya air ini mengatur untuk urusan perairan, pengirigasi. Kita fokus di bidang irigasi. Kewenangan kita ada di sungai. Sungai itu ada di bendung, kemudian sampai di saluran irigasinya. Kalau sungainya sendiri, badan sungainya sendiri ini kewenangan dari balai, Pak. Balai. Ya. Nah, ini kadang yang warga masyarakat kita belum paham, Pak. Pokoknya taunya kali sungai yang wilayah Klaten yaitu kewenangannya SDA. Mungkin bisa dicuplik karena hari ini Pak Kabitnya tidak ada. Sebenarnya kewenangan di Klaten itu sejauh mana dan apa saja. Dan barangkali bisa jelaskan sungai ini sebenarnya itu tadi balai besar. Sungai ada di balai besar, kemudian bangunan kita yang ada di sungai ini hanya embung, Pak. Hanya bendung. Hanya bendung saja. Kemudian beserta setelah itu kewenangan di kita. Bendungnya ada kewenangan di kita. Bahkan Rawa Jombor pun itu kewenangannya ada di provinsi, Pak. Jadi yang kemarin wah ini piye toh SDA. Karena kemarin sempat ramai juga mengenai kewenangan ini oleh diberi Karamba. Nah, itu kan yang seperti itu. Kewenangannya ada di provinsi. Berarti kalau rawonya provinsi, jalannya itu juga provinsi, Pak. Nah, itu yang kemarin ada semacam mungkin pembahasan yang kurang lengkap karena kita sebenarnya kita menyerahkan Rawa Jombor itu diambil provinsi, diambil barang provinsi itu kan lengkap dalam artian Rawa Jombor ini sebenarnya kan sebuah bendungan. Betul. Artinya bendungan itu ya ada tampungannya, kemudian ada tubuh bendungannya, kemudian alhamdulillah Rawa Jombor ini lengkap, Pak, ada saluran untuk pelimpasnya. Nah, ini kebetulan kok hanya provinsi hanya mengambil untuk yang komnya saja, hanya isinya saja. Tubuh bendungnya malah justru tidak diambil oleh mereka. Nah, ini yang kemarin kita komunikasikan. Akhirnya ya sudahlah, mungkin nanti kita sedang mengajukan untuk SK jalan yang baru agar kita masuk kabupaten saja, kita bisa karena sekarang kan kondisinya juga sudah rusak, Pak. Makanya kita kawasan wisatanya sudah keren, bagus, mulai dari Nyageng Rakit sampai dengan naik di Bukit Sidoguro. Tapi jalannya nggak mendukung karena kemarin sudah kita serahkan ke provinsi sama mereka tidak diambil. Nah, itu yang menjadi kemarin kita insya Allah di tahun ini kita ajukan untuk perubahan SK-nya, Pak. Kita masukkan lagi. Berarti insya Allah tahun depan sudah mulai bisa kita action kan gitu. Betul. Meskipun mungkin belum bisa yang besar, mungkin ya rehat dulu atau seperti apa, atau tambal sulam dulu. Betul, Pak. Nah, tadi sudah tata ruang. Kemudian SDA. Bina Marga dulu, SDA. Tata ruang tadi sudah, Kemudian ada satu lagi ini yang SDA saat ini kabitnya sinten sekarang? SDA ini juga kabitnya Pak Darminto, Pak. Pak Darminto. Wah, itu kebetulan juga warga Kerakitan makanya ini Jombor itu sekarang sudah betul-betul pas, Pak. Sudah betul-betul pas. Pak Harjoko juga sudah merasakan jalannya jelek sehingga nanti ada effortnya untuk memperbaiki jalan. Pak Darminto juga penguasa Rawa Jombor sehingga paham pengendali air tepat. Darminto itu, betul. Ini satu ini yang tadi saya matur ada 80%, ini yang 20%, Pak Yuli ini 20%. Yuli Purwahandaka sebagai kabit Cipta Karya. Cipta Karya. Ini juara bertahan, Pak. Juara bertahan. Susah ini untuk menggusur Pak Yuli dari tahta kabit Cipta Karya ini susah. Karena beliau sangat menguasai bidang kecipta karyaan ini. Jadi sempat di Perwaskim sebentar tarik lagi. Tarik lagi. Kita narik tidak hanya Pak Yulinya, Pak. Bidang-bidangnya ditarik. Ditarik lagi. Karena Pak Yuli ini luar biasa, sangat menguasai teknisnya menguasai. Kalau di Cipta Karya ini apa saja Cipta Karya itu apa saja? Barangkali bisa digambar. Selain kita membangun, merehab gedung-gedung yang merupakan gedung besar ini tanggung jawab dari pemerintah daerah, kita juga ada pelayanan, ada pembangunan mengenai spam,
sistem pengembangan air minum. Oh, air minum. Kemudian IPAL komunal. IPAL komunal. Itu juga kemudian ada Persamaan itu kalau nggak salah itu ada nggak ya? Oh ada TPS 3R itu ada bangun. Iya, bangunnya TPS juga 3R ya. kita bangun. Juga untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana drainase perkotaan, Pak. Drainase perkotaan. Oh, gitu, drainase. Ya, itu yang ada di wilayah perkotaan, baik itu untuk Kota Klaten maupun yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan. Hanya saja sekarang memang kita baru untuk fokus wilayah kabupaten. Karena kebetulan saluran drainase yang paling banyak ini ada di kabupaten. Kemudian ada satu layanan kepada masyarakat di bidang Cipta Karya ini untuk penyedotan di tinja, Pak. Itu juga masuk kewenangannya bidang Cipta Karya. Nah, ini Pak, sekarang tadi disampaikan ada 4 bidang di PU. Kemudian, nah kita masuk program kegiatan di tahun 2023 ini apa saja Pak di PU? Barangkali mulai dari yang besar-besar dulu. Sehingga ada gambaran dari warga masyarakat nanti, oh 2023 itu ternyata kita bangun ini dan oh ternyata di tempat saya juga alhamdulillah tahun ini akhirnya terbangun misalnya seperti biar paham. Kalau kemarin kan terakhir kita taman kuliner, kemudian ada Geraha Bung Karno, kemudian ada alun-alun, alhamdulillah kan begitu. Barangkali bisa disampaikan juga baik itu yang fisik bangunan maupun yang infrastruktur jalan atau tadi SDA. Siap. Kita mulai dulu yang paling besar. Yang paling besar ini Cipta Karya tahun ini kita mendapatkan anggaran sekitar 96 miliar, Pak. 96 miliar ini terbagi kita tentu akan ada pekerjaan finishing, penyelesaian di Geraha Bung Karno, karena itu jalan masuknya juga belum ada. Kemudian lapangan parkir yang di bawah juga belum sempurna. Nah, kita sempurnakan di tahun ini juga ada untuk joglo. Ada joglo. Jadi kalau yang menyewa tidak kapasitas besar bisa dijoglo. Bisa dijoglo yang ada, betul. Ya, ada 3. Itu tahun ini ya Pak? Ya. Tahun ini insya Allah akan terbangun, ada joglonya, kemudian pengembangan lapangan parkirnya, kemudian ada jalan masuk yang itu yang utama. Kemudian juga untuk sisi keamanan yang di sebelah sungai itu belum ada pagarnya. Oh, belum ada pagarnya. Pagar melingkar itu nanti 4 bangunan besar yang masanya besar akan kita bangun di tahun ini. Selain itu kita tahun kemarin untuk Kecamatan Ceper ternyata kita hanya untuk strukturnya saja, Pak. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Kita insya Allah kita selesaikan tahun ini di Kecamatan Ceper. Selain Kecamatan Ceper, kecamatan mana saja, Kecamatan Pak? yang lain itu ada 5, Pak. Ada 5 yang dilihap. Ada Kecamatan Pedan, kemudian ada yang Jogonalan. Pucuk kayaknya juga nggak ya? Iya, tapi itu hanya rehab, bukan pembangunan. Lumayan lah. Soalnya kalau beberapa kali musren Bang Jama itu, wah Pak Ketua DPRD itu orang Terucuk kok Terucuk nggak dibangun-bangun kan gitu. Yang pasti kita berusaha paling tidak Piai rawuh ke kecamatan ini tidak pakai payung, Pak, kalau di dalam itu. Karena banyak sekali bangunan kecamatan kita yang butuh. Utamanya aulanya, Pak, kan untuk bertemu kumpul warga di situ kan memang harus ada beberapa perbaikan. Nanti berarti rehab dulu sementara. Sesuai yang apa yang dibutuhkan kecamatan, karena anggarannya yang terbesar itu ada di Pedan, Pak. Pedan. Kalau yang kecamatan yang lain itu sekitar 500-an juta. Nanti kita optimalkan. Kemudian selain kecamatan, gedung BPBD kita itu sudah komplit, hanya kurang gudang logistiknya. Wah, Pak, yang paling penting itu, Pak. Nah, kalau kita ada bantuan, ada ini, sementara itu belum ada tempatnya. Kita nanti akan membangun juga gudang logistik. Kemudian selain itu ada salah satu bangunan kita yang butuh rehabilitasi di gedung Pemda 2, Pak, yang di belakang itu. Yang kemarin dipakai untuk Dikcapil, insya Allah akan kita memaksimalkan gedung 2 ini. Gedung 2 akan kita rehab. Yaitu beberapa gedung yang nilainya besar yang ada di bidang Cipta Karya. Selain itu juga ada banyak program-program yang gedung olahraga. Wah, itu yang dinanti olahraga. Kabupaten khususnya yang olahraga rehab gor ini nanti insya Allah tidak hanya di fisik gornya, kan tapi juga untuk penataan di wilayah sekitar gor, Pak. Oh, alhamdulillah. Karena kita ganti sekarang ini kan tampilannya memang sekedar tahun 80-an gitu. Selain tampilan kita ganti, tentu ada yang utama bangunan yang ada di dalamnya. Memang sudah layak. Atapnya juga kita nanti mulai dari atap nanti diganti. Kemudian untuk lantai jelas diganti. Kemudian rehab untuk tribun. Tribun juga wah, mantap itu. Insya Allah nanti
akan kita Di tahun ini, nggih? Di tahun ini, insya Allah selesai. Target selesai di tahun ini berarti juga. Ya, harus selesai. Wah, Insya Allah selesai. alhamdulillah. Berarti tahun depan sudah gor Tahun baru. depan dengan gor baru, dengan tampilan yang baru, tidak hanya yang baru, mungkin nanti untuk fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di kiri kanannya juga baru, Pak. Oh gitu. Juga ya paling tidak kita rehab karena ada dua sumber anggaran ini selain kita anggarkan di APBD. Alhamdulillah untuk bantuan keuangan provinsi juga ada. Untuk penataan yang ada di wilayah sekitar Gor, Pak. Tapi lebih besar dari kita toh? Ya, kita tetap yang paling kita 8 miliar. 8 miliar dari untuk provinsi penataannya 2 miliar. Jadi 10 miliar untuk Gor. Insya Allah sudah cukup baik lah. Ya, betul. Nanti untuk gedung cukup banyak. Kemudian kita kembali ke SDA ini, Pak. Kalau jalan kan yang seksi-seksi kita yang belakang aja ya, belakang aja yang seksi-seksi yang belakang. Untuk SDA ini dari sekitar 300-an bendung. Kita itu mungkin hanya tinggal 100 yang bagus. Nah, alhamdulillah tahun ini bidang SDA ini kita anggarkan sebanyak 18 miliar, Pak. Ada 6 bendung yang akan kita rehabilitasi. Yang belum tersebar kita rehabilitasi. Kemudian ada 14 jaringan irigasi yang kita persiapkan untuk kita ini. Sebagian sudah kita kirim ke bagian pengadaan untuk ininya. Kemudian untuk tadi apa itu? Cipta Karya sudah, SDA sudah, tata ruang juga targetnya untuk RDTR. Tapi nanti kita lebih dalam lagi, ini juga seksi ini karena tata ruangnya juga seksi. Nah ini itu tahun ini tahun ini. Kalau rencana tahun depan, Pak, tahun depan itu apa saja yang kita usulkan untuk kita bangun? Tahun depan masih ada beberapa rehab kecamatan, kemudian kecamatan masih ada. Kalau yang besar, yang nilainya besar. Oh, yang paling besar itu saya agak kelupaan ini. Ada yang justru yang terbesar karena gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu untuk pembangunan poli RSUD, Pak. Oh, nggih, poli RSUD. Poli RSUD ini tapi pakai 2 tahun gitu, nggih. Ada dua sumber anggaran. Yang tahun ini kita memakai anggarannya dari PLUD sendiri. PLUD. Kemudian tahun depan baru APBD. Itu 30 miliar untuk pembangunan poli RSUD ini yang terbesar. Karena memang ya itu dibutuhkan biar lebih bisa melayani lebih banyak warga masyarakat di Kabupaten Klaten. Karena kan dari depan sudah keren, luar biasa pelayanan baik, tapi ketika nanti nggak bisa menampung banyak warga masyarakat kan juga banyak yang nanti kecewa, kasihan. Ini juga Bu Asim Malakama ini Pak Ketua. Karena rumah saya ada di situ, jangan-jangan saya juga takut dianggap sebagai wah ini potensi orang sakit. Nah, harus dibangun. Karena pengembangan rumah sakit ini kan mendebarkan. Kalau Pak Direktur itu sering ngendiko, ini prospeknya bagus, Pak. Banyak yang datang lah, kan artinya banyak yang sakit. Nah, itu kan seharusnya kan RSUD itu jangan sampai berkembang. Biar sedikit saja yang sakit, tapi justru banyak yang sakit. Wah ini bagus potensinya. Saya sampai deg-degan, Pak Dir. Jangan sampai saya dihitung potensi ya. Ya itu yang akan kita bangun seperti di itu. Tahun ini multi years itu tahun ini multi years sama tahun depan. Karena memang anggaran yang kita rencanakan sekitar untuk Pagunnya 68 miliar. Makanya multi years 2 tahun. Betul. Terus untuk tahun depan gambarannya seperti apa? Gambarannya kita itu tadi selain untuk meneruskan RSUD, kemudian ada rehab beberapa kecamatan. Kemudian untuk bangunan-bangunan yang lain tentu akan yang sekarang ini kecamatan sebenarnya kita mau asesmen, Pak. Asesmen, kemudian untuk bangunan-bangunan yang lain juga yang sekiranya membutuhkan penanganan cepat akan segera kita usulkan di tahun 2024. Nah, ini kita masuk yang agak seksi-seksi. Isu terkait yang lagi viral-viralnya banget itu dan setiap tahun pasti ya. Tapi tahun ini memang lebih masif. Yaitu masalah kerusakan jalan di Kabupaten Klaten. Di mana Bupati saya selalu di-mention di Instagram, di Facebook itu berkaitan kerusakan jalan sampai ya dibully habis-habisan. Nah, tentu kita tidak tinggal diam kan gitu loh. Kita juga berproses, kita juga memperbaiki, ada juga peningkatan jalan dan lain sebagainya. Namun kan ada beberapa hal yang warga masyarakat ini belum paham. Berkaitan dengan kelas jalan, kewenangan, terus kemudian proses. Barangkali bisa dijelaskan, Pak. Sebenarnya ketika sebuah jalan rusak ini
seperti apa? Kemudian kelas jalan itu apa saja? Kewenangannya siapa saja? Dari situ dulu aja lah. Yeah. Di Kabupaten Klaten ini kebetulan ada 3 jenis jalan yang berdasarkan kewenangannya. Yang pertama itu tentu jalan nasional, itu membentang dari Tegal Gondo sampai ke Prambanan. Lurus tok nih, ya, lurus itu. Belok sedikit Pak, bypass. Agak melengkung. Ya, melengkung, bypass. Bypass itu merupakan jalan nasional. Itu kewenangannya tentu ada di pusat. Di pusat lewat pelaksana jalan nasional. Itu PJN berarti wilayah Jawa Tengah DIY. Kewenangannya ada di situ. Oh, nggih. Jadi semacam Kementerian PU perwakilannya ada di ya, ada di pelaksana jalan nasional di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kantornya ada di Semarang. Di Semarang. Oh, siap. Kemudian di jalan provinsi kita ada 2, Pak. Mulai dari Sangkal Putung sekarang bertambah lagi, mulai dari Masjid Al-Aqsa itu. Masjid Al-Aqsa, ke arah Sangkal Putung. Kemudian ke arah Jatinom. Dari Ngupit, Sangkal Putung, Ngupit, belok kanan, Jatinom, kemudian sampai ke perbatasan Boyolali. Itu jalan provinsi. Itu jalan provinsi, otomatis kewenangan ada di provinsi. Itu salah satunya. Kemudian satu lagi, ada yang dari Karangbuni sampai Jendir. Oh, nggih. Karangbuni sampai masuk Pedan. Karangbuni Ceper, masuk Pedan, Kecamatan Pedan itu, kemudian Cawas, sampai ke Jendir perbatasan. Itu perbatasan. Ya, itu kewenangan dari provinsi. Kemudian yang menjadi kewenangan kabupaten itu kita ada sekitar 730-an kilometer. Oh, kilometer. Ruas jalan kabupaten terdiri dari cukup lumayan Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ada 700 km terbagi sekitar 313 ruas jalan. Selain itu kita juga ada 336 jembatan yang ada di Kabupaten Klaten. Itu yang menjadi kewenangan dari Kabupaten Klaten. Selanjutnya sehabis itu tentu turun lagi ada di jalan desa, kemudian yang di wilayah perkotaan ada jalan lingkungan perkotaan, ada jalan lingkungan. Tapi yang menjadi kewenangan dari DPUPR adalah tentu saja jalan kabupaten. Kemudian jalan lingkungan juga kewenangan kami apabila itu ada di wilayah kelurahan, Pak. Kelurahan, bukan desa. Betul. Kalau kelurahan itu kewenangan dari kami juga. Domainnya juga di PU. Kita berhak untuk membangun. Kalau yang ini Pak, antar desa? Antar desa itu jalan poros, Pak. Nah, ini yang belum sempat mungkin ini mungkin PR juga ini Pak Ketua. Ya, karena kita kewenangan jalan poros ini sebenarnya milik desa juga. Hanya saja yang problem yang sering terjadi jalan poros ini abang-abangan. Desa ini masuknya misalnya desa A, akan tetapi warganya nggak lewat situ. Yang lewat lebih banyak desa B. Itu yang padahal itu kewenangan bukan dari kita. Tapi itu tetap kewenangan dari desa A tersebut. Atau sebagian masuk desa A, sebagian masuk desa B. Sama-sama memperbaiki. Kadang gitu juga. Ya, Iren Pak, Iren. Pokoknya kue lah. Gitu. Nah, itulah gambarannya untuk warga masyarakat Kabupaten Klaten. Ternyata yang namanya jalan itu ada kelas jalannya, kemudian yang tanggung jawab beda-beda, nggak semuanya di kabupaten. Nah, itu juga yang menjadi kendala, sehingga kadang tidak bisa hari ini rusak, besok pagi langsung diperbaiki. Nah, itu tadi masalah kelas jalan dan kewenangan. Terus kemudian berkaitan penanganan, Pak. Bisa diceritakan prosesnya kan begitu. Kan tentu tidak bisa seperti uang pribadi kan begitu. Betul. Besok pagi langsung mengeluarkan, besok pagi langsung mengeluarkan kan. Betul, begitu. Pak. Nah. Jadi kalau kewenangan kita untuk penanganan jalan ini terbagi menjadi 2 kelas yang besar. Yang pertama itu kalau dulu istilahnya peningkatan jalan. Apapun itu, misalnya untuk pelebaran ataupun peningkatan kapasitas, ataupun hanya untuk lapis overlay ulang. Itu yang peningkatan. Kemudian yang kedua, ini pemeliharaan jalan. Dua-duanya ini harus dimulai dengan sistem perencanaan tentu yang tahapannya itu dari sistem perencanaan. Bicara mau bangun 2024 ya perencanaannya dari 2023 akhir. 2023 akhir. Setelah bahkan dari sisi bahkan awal, Pak. Iya, awal. Dari awal kita sudah terutama untuk yang peningkatan, Pak. Untuk yang peningkatan jalan itu kita mulai dari sekarang kita usulkan. Karena kita ada induknya kan, pembangunan ada induknya dari Bapeda, ada RPJMD, ada kemudian sampai ke Renja, kemudian kita tuangkan sampai
nanti di DPA-nya. Oke, artinya ketika kita mau membuat peningkatan jalan rehab besar itu tidak bisa kemudian langsung seketika. Tapi ada proses perencanaan diawali dari setahun sebelumnya kan setahun begitu. Sebelumnya. Betul Bapak. Oke. Betul, Bapak. Terus kemudian itu yang peningkatan jalan besar. Kalau yang tambal sulam, Pak. Nah, kalau yang tambal sulam kan, ini, loh kok Januari Februari belum bisa tambal sulam kan baru. Betul. Nah, ada kendala apa atau sebenarnya ada tahapan ini loh kan? Gitu. Kalau tambal sulam ini agak lebih fleksibel, Pak. Ya, sebenarnya lebih fleksibel karena yang kita perlukan adalah SK lokasi alokasi dari bupati. Ya, dari bupati. Nah, itu kita hanya langsung dari SK lokasi alokasi bupati. Ini lebih fleksibel. Hanya saja tahapan-tahapan tadi seperti saya matur, Pak. Ada tetap pengajuan, juga ada perencanaan juga. Ada perencanaan, ada survei. Setelah survei kita dapatkan data. Ada investigasi, maksudnya investigasi data yang sudah kita dapatkan, kita cocokkan lagi. Ada setelah survei, investigasi, ada desain, Pak. Ada perhitungan, tidak hanya dihitung saja, akan tapi juga digambar. Setelah digambar baru dihitung kebutuhan material, kemudian anggarannya berapa. Ini bicaranya sekupnya kabupaten. Skupnya, jadi bukan hanya satu rumah ketika melihat itu rusak terus digambar, enggak. Sekupnya kabupaten. Dan itu pun karena anggarannya kalau di total itu besar, meskipun tambal sulam juga prosesnya lelang kan, Pak? Sama, Pak. Nah, sama, artinya kan menjadi kenapa kok nggak Januari langsung bisa, kenapa nggak Februari? Karena ada proses lelang itu tadi kan. Setelah dari proses desain, ini juga kita di internal, dinamika internal itu tentu akan ada proses ekspos di internal kita sendiri, kemudian kita bahas. Setelah sekiranya dokumen yang akan kita lelangkan ini matang, kita masih berkirim ke PBJ, Pak. PBJ itu pengadaan barang jasa. Oh iya betul. Pengadaan barang jasa. Kalau dulu apa itu? Ya pengadaan barang jasa itu yang ada di Pak Kabak PBJ itu. Setelah selesai di situ, kita masih menunggu, Pak, 1 bulan paling tidak, 35 hari dalam prosesnya. Ini merupakan kewenangan dari. Itu tahapan karena memang harus dilalui. Harus dilalui, tahap lelang kita harus dari BLP, Pak. Dulu namanya BLP. Jadi itu nggak dikerjakan langsung oleh PU, tapi di pihak ketiga kan, lelang, pemenang lelangnya siapa, baru nanti dikembalikan ke tempat kami. Setelah ini loh yang akan mengerjakan, ketemu. Nah, ini orangnya yang akan mengadakan. Nah, ini nantilah proses antara di DPU akan dibentuk yang namanya PPKOM, orang yang bertanggung jawab mengenai pekerjaan tersebut. Tidak hanya di jalan, nanti juga di bidang-bidang lain ada PPKOM-nya. Biasanya kita Pak Kepala Bidang itu sekaligus merangkap sebagai penanggung jawabnya, PPKOM-nya, Pimpro-nya lah. Kalau dulu Pimpro-nya, bahasa awam Pimpro-nya. Nah, nanti setelah diserahkan ini pemenangnya ini, kita berkontrak, Pak. Nah, dalam proses kontrak ini, setelah kita berkontrak, tentu kita ada berita acara penyerahan lapangan. Nah, berita acara penyerahan lapangan ini dicocokkan lagi, Pak, antara yang mau mengerjakan dengan yang perencana. Gigi wae. Dan satu lagi, Pak, kalau yang di jalan ini memang agak unik, Pak Ketua. Kita perencanaannya misalnya awal tahun, Pak. Dokumen jadi awal tahun. Nah, itu. Yang sekarang. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang warga masyarakat harus paham juga. Ini penting. Ini kita bicara dulu yang umum. Umum, Pak Ketua. Kalau soalnya yang tahun ini agak luar biasa. Di luar umum. Agak beda. agak beda. Kalau yang bersifat umum, setelah tadi, ini ada dokumen yang kita serahkan ke BLP, volumenya sekian. Jadi kita mengerjakan, dalam proses pengerjaan ini, kalau bahasa teknisnya, bahasa kontrak itu nanti akan ada sistem unit price. Artinya apa? Artinya bahwa yang ditawar oleh penyedia jasa ini sebenarnya adalah harga satuan pekerjaan. Jadi yang apapun yang nanti beliau kerjakan di lapangan itu yang akan kita bayar. Kemudian tadi saya kembali lagi ke setelah proses kontrak, kemudian mencocokkan apa yang menjadi perencanaan, kemudian apa yang akan harus ada di lapangan. Nah, ini kemungkinan akan terjadi perbedaan kalau di jalan. Karena apa? Karena pada waktu kita survei di awal tahun. Nah, itu yang saya mau atur. Nanti pada waktu pelaksanaan ini rusaknya tambah. Rusak lagi. Tadinya tidak ada seket, dari 100. Nah, ini kalau jalan kan padahal duitnya seket. Ini gitu. Yang sering kita alami ada perubahan katakanlah volume dalam pekerjaan itu jumlah karena lubang yang rusak bertambah.
Itu yang ada di bidang Bina Marga pada waktu pelaksanaan pekerjaan hal yang lazim terjadi seperti itu. Jadi itu teman-teman sedulur semuanya. Di PU ini berkaitan pengerjaan jalan itu nggak semudah yang kita pikirkan, nggak sesimpel yang kita pikirkan. Memang harus tahapan ini semua dilalui karena ya namanya uang dari negara, uang dari APBD, bukan uang pribadi, sehingga pertanggungjawabannya itu dari awal perencanaan sampai pelaksanaan itu harus rinci dan detail. Dan ada yang namanya tadi disampaikan adalah karena dengan pihak ketiga harus ada diawali dengan lelang karena nggak boleh menunjuk langsung, jadi harus lelang, siapa yang menang baru nanti dikontrak. Nah itu nanti pun masih ada permasalahan lagi, itu tadi disampaikan karena perencanaan dari setahun sebelumnya ketika pelaksanaan barangkali awalnya itu perencanaan rusaknya 50 lubang, jadi sudah 100 lubang, itu PR lagi. Nah ini yang tambah menarik lagi, ini kasuistis ini beberapa tahun yang biasa terjadi. Lah untuk tahun ini kerusakan jalannya jauh lebih parah dari biasanya. Lebih parah, Pak. Jauh lebih parah. Nah itu karena memang salah satunya penyumbang terbesarnya adalah dengan adanya proyek tol. Mau tidak mau ya harus kita akui realitasnya seperti itu. Betul. Karena dengan adanya proyek tol ini butuh banyak sekali material yang masuk, baik itu pasir, sertu maupun uro kan begitu. Betul. Nah, realitasnya itu yang kemudian beberapa kelas jalan kita tidak sesuai, tidak kuat dan rusak, apalagi tambah curah hujan yang tinggi. Nah, sebenarnya untuk kasuistis ini seperti apa? Apakah itu juga menjadi kewajiban kita semua ataukah ada pihak lain yang juga akan bertanggung jawab? Nah, jadi seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak ini juga. Biar warga masyarakat ya lebih paham lagi kan gitu. Kalau warga masyarakat itu tadi taunya pokoknya dalan rusak yang Klaten, tanpa Klaten. Klaten yang salah, apa nggak bupati kulo sing dimenangkan gitu. Langsung dibully kan langsung dibully. Alhamdulillah nanti jadi amal ibadah. Amin. Jadi kalau untuk yang sebenarnya mulai akhir tahun kemarin ya Pak Ketua. Di Kabupaten Klaten ini sekarang masih berlangsung dan akan nanti berlangsung sampai tahun 2024 Pak untuk pembangunan PSN Jalan Tol. Jadi harus agak bersabar ini. Masalah di Kabupaten Klaten menikmati sensasi off-road. Gitu. Jadi dua hal yang merusak jalan, yang pertama tentu adalah tonase kendaraan yang lewat, beban kendaraan yang melebihi kekuatan jalan. Kemudian yang kedua tentu adalah cuaca, air. Nah, kita bicara untuk yang tahun ini dulu. Yang tahun ini ada PSN Jalan Tol antara Solo, Klaten, Jogja. Betul. Nah, itu tadi sudah banyak truk material yang melewati, otomatis beban dari jalan tersebut bertambah. Kemudian yang kedua tentu cuaca. Cuaca akhir-akhir ini cuaca ekstrim. Kita banyak intensitas hujan sampai di bulan April ini pun masih cukup tinggi. Curah hujan maupun intensitas hujannya masih cukup tinggi. Dan dari hujan ini sekarang beban jalan yang dilewati air hujan, tidak hanya lalu lintas ini Pak Ketua, juga untuk air hujan ternyata banyak yang melewati jalan. Karena apa? Karena ternyata bangunan di sekelilingnya ini sekarang sudah mulai berubah. Yang dulunya kalau misalnya kita punya halaman berupa tanah, sekarang sudah mulai ditutup. Akhirnya jalannya airnya larinya ke jalan. Resapan airnya kan berkurang. Untuk resapannya berkurang sehingga koefisien runoff-nya akan menjadi lebih tinggi. Itu untuk yang cuaca. Kemudian kembali lagi berkaitan dengan tol ini Kabupaten Klaten, Pemkab Klaten ini alhamdulillah kita kemarin sudah membuat perjanjian kerjasama betul antara Pemkab Klaten dengan PT JMN Jogja Solo Makmur. Sedikit saya potong sebelum sudah jelaskan. Jadi sebenarnya proses akhirnya Kabupaten Klaten menyetujui adanya tol itu juga cukup panjang. Cukup panjang, Pak. Cukup panjang itu untuk informasi juga dan ya yang dinamikanya luar biasa. Tapi pada akhirnya kita juga harus setuju karena tidak mungkin kita menolak proyek strategis. Kita mendukung Pak. Gitu. Kita mendukung PSN. Mulai dari ruasnya, kemudian kita pripun carane dapat 3 exit tol kan kemarin itu akhirnya dapat dan bisa on off dan kemudian itu tadi selama proses pembangunan itu akan ada dampak jalan yang rusak dan ternyata memang benar. Betul Pak, luar biasa. Akhirnya sudah terjadi kerjasama dengan JMM untuk penanganan. Nah, seperti apa Pak perjanjiannya? Kita dari akhir tahun Pak, dari akhir tahun kita sudah menyusun perjanjian kerjasama tersebut antara Pemkab Klaten dengan pengelola jalan tol. Nah, ternyata pengelola jalan tol ini tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Nanti dalam
PKS ini ada perjanjian kerjasama ya, ini PKS bukan partai ya. Oh ya, ini agak sensitif ini dia. Ya udah, kerjasama saja, perjanjian kerjasama ini melibatkan 4 pihak. Yang pertama tentu antara pihak Pemkab dengan PT JMM. Di PT JMM sendiri ada kontraktornya, Pak. Yang menangani tol Jogja sampai di wilayah Klaten. Nggak menangani sendiri nih. Nggak menangani sendiri. Masih ada PT Adikarya dan PT DMT yang kemarin itu bertanggung jawab. Nah, yang mengerjakan ruas kita ini, betul. Karena cukup panjang, berapa? Cukup panjang, ada sekitar 30-an kilometer ya. 30 kilo di Kabupaten Klaten. Dan di apa sih isinya dari perjanjian kerjasama itu? Yang pertama, kita kemarin menyepakati tentang jalur ini. Jalur mana-mana saja. Jalur terutama ini yang saya matur material yang ini. Jalur material. Jalur material yang digunakan, terutama tanah uruk, Pak. Tanah uruk yang akan digunakan untuk pembangunan tol tersebut. Jalurnya kita sudah sepakati. Kemudian yang kedua, jam operasional, boleh lewatnya di mana saja. Kemudian yang ketiga tentu adalah tanggung jawab. Nah ini yang paling penting, ini tanggung jawab untuk pemeliharaan. Kaitannya kenapa disepakati jalurnya ini kan kaitannya tanggung jawab. Ada konsekuensi kan. Konsekuensinya yang harus ditanggung oleh PT JMM dalam hal ini beserta dengan 2 penyedia jasanya. Nah ini yang sudah kita sepakati bahwa jalurnya untuk misalnya jenengan punya kuori di wilayah Gunung Kidul, jalur yang dilewati harus lewat wilayah misalnya ganti warna ruas jalannya ABCD sampai di titik jalan tol tersebut. Nah, di sini kita mulai berproses ini Pak Ketua. Kita kemarin sudah membentuk tim, sudah kita investigasi lapangan, dan kita sudah bersurat. Sudah bersurat kepada PT JMM agar segera memperbaiki jalur-jalur yang sudah kita sepakati. Apalagi ini bulan Ramadan, sebelah lagi Lebaran. Lebaran pasti tumpah di Klaten kan. Jakarta pindah Klaten kan. Jakarta pindah Klaten. Ini karena harus mobilisasi penduduk yang luar biasa, mobilitas penduduk yang luar biasa, dan kita tidak hanya ke Klaten, Pak. Kita juga dilewati pemudik yang mungkin mau kunjung ke Gunung Kidul. Lewat kita. Kita lewat juga Wonogiri lewat kan kita. Ini kita sebagian Sukoharjo juga lewat kita. Itu kita sudah berproses. Dari PT JMM juga sudah ada tindak lanjutnya. Hanya saja mungkin belum optimal ini Pak Ketua. Makanya kemarin itu kan sempat jenengan kembali juga, kita beramai-ramai. Kita dengan Ibu stakeholder eksekutif legislatif kabupaten ketemu dengan JMM, mereka juga mengajak Adikarya dan DMT. Ya kemarin sih katanya iya aja kan gitu. Tapi realitasnya sampai hari ini juga lambat. Betul. Progresnya lambat. Itu juga sedulur sekalian yang menjadi kendala bersama ketika penanganan jalan ini, karena sudah ada kesepakatan dari PT JMM yang harusnya memang berkewajiban mendandani jalan yang memang itu rusak karena ini PSN, ini proyek strategis nasional untuk lewat Uro kan begitu. Sudah ada kesepakatan jalannya mana saja, terus kemudian penanganannya di sana. Tapi memang lambat kan begitu. Betul. Lambat. Nah itu cuman Bupati juga sempat duka-duka luar biasa. Saya menyadari betul, pasti kami pun juga selalu dibully, diserang. Apalagi Ibu kan begitu. Nah makanya memang harapannya ke depan ada percepatan dari PT JMM. Tapi di sisi lain juga dari sisi kita juga tadi disampaikan oleh Pak Sur, proses lelang sudah selesai nggih? Proses lelang untuk pemeliharaan rutin juga sudah selesai, dan nanti mulai kapan? Nah ini tambah sulamnya mulai kapan ini Pak? Tambah sulam kita mulai hari ada pengiriman material di beberapa ruas. Kita ada 23 paket Pak. 23 paket di tahun ini nggih? Di tahun ini. Yang tentu saja 23 paket ini di luar kesepakatan kita dengan JMM. Yang di luar itu kita tangani. Padahal mungkin yang diharap-harapkan warga masyarakat saat ini yang justru di JMM itu yang jadi masalah. Mereka memakai jalur-jalur yang strategis Pak Ketua. Itu yang terus ini Pak, kemarin baru saja viral di Ceper atau di mana itu ada korban meninggal. Itu kan jalur nasional berarti. Jalur nasional, itu juga apakah dari JMM atau kalau itu dari pusat? Itu dari PJN Pak, mengelola jalan nasional, segera ditangani. Makanya kemarin langsung bisa ditangani itu nggih Pak. Berarti kalau yang jalur nasional tetap dari tanggung jawab dari PJN. Karena mereka dari Kementerian PU lah gitu istilahnya. Tidak ada seperti kita perjanjian kerjasama belum ada. Karena kita kemarin itu kelihatannya satu-satunya Pemkab yang membuat
perjanjian kerjasama hanya kita, Pak. Ya harus, karena berkaca dari Putih Batang atau mana itu. Batang itu sampai setelah selesai proyek strategi nasional, jalannya hancur, ditinggal, nangis ya, bupatinya pasti kan begitu. Nah, berkaca dari pengalaman itu, alhamdulillah Ibu Bupati tanggap, respon, nah, dengan teman-teman eksekutif, legislatif, bikin perjanjian dengan CMM, akhirnya ya ini. Meskipun ternyata juga masih lambat juga ini, ya kita dorong, pokoknya bagaimana caranya Ramadan ini harus selesai sehingga Lebaran bisa nyaman, meskipun belum nyaman banget karena baru tambal sulam, karena kan tadi masih sampai 2024 kita harus menikmati situasi seperti ini. Jadi di dalam perjanjian itu, Pak Ketua, itu tidak begitu selesai terus langsung ditambah, itu enggak, tapi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Tim kita selalu mengupdate data, kita muter data, apabila itu kita terus berkomunikasi, mengupdate data, ini loh ruas jalan ABCD ini yang perlu segera ditangani. Walaupun respon dari mereka itu katakanlah dalam tanda kutip lambat, akan tapi kita terus berproses, Pak. Kita terus berproses, kita terus mengupdate data, kemudian terus kita sajikan. Bahwa kita terus mengingatkan. Sama ini Pak, mungkin yang menjadi kendala saya ini lihat di lapangan loh, sebagai orang awam. Ketika ini sebuah jalan ditambal oleh mereka, please tambal. Saat itu juga langsung untuk lewat muatan berat. Ya kemungkinan besar akan langsung rusak lagi kan begitu. Nah, barangkali nanti ke depan juga ada rekayasa seperti apa terkait lalu lintas ini. Nah, biar nanti pas habis ditambal nggih rada awet lah kan gitu, rada awet gitu loh barangkali. Itu uniknya kalau di jalan kabupaten itu memang seperti itu, Pak. Jadi kasusnya tidak hanya di JMM ya. Di jalan kabupaten juga kadang seperti itu. Kita selesai menambal ini belum dalam tanda kutip mapan. Kekuatannya itu kan harus nunggu berapa lama dulu kan? Harus mapan dulu lah. Tapi sebelum mapan karena memang arus lalu lintas itu yang sedemikian padat di tempat kita sehingga belum sampai usia waktu yang dibutuhkan itu mungkin langsung saja dilewati. Dan kita tadi kalau selain dari faktor lalu lintas yang padat juga cuaca, Pak. Mungkin ditambal hujan, ya sudah. Nanti kita hanya problem itu tidak hanya kita saja di jalan kabupaten, tapi juga di jalan nasional juga banyak, Pak. Pak, ini terakhir kan udah panjang nih. Berapa menit nih tadi kita jagongan? Ini sambil nunggu. 46. Sambil nunggu. Sambil nunggu buka ini pasti. Terakhir Pak ini. Sebelum nanti kita di sesi kedua nggak kalah seksi juga nih nanti Pak. Oh iya, lebih menarik Pak. Tata ruang ini. Nah, ini kalau dari sisi penjenengan sebagai Kepala Dinas PUPR, harapan Klaten ke depan itu seperti apa Pak? Harapan Klaten dari sudut pandang penjenengan. Harapan Klaten perusahaan tentu kita punya harapan yang baik-baik, Pak. Harapan harus baik, Pak. Iya, makanya harapan yang baik kita harus menggantungkan cita-cita itu setinggi langit, kata Bung Karno kan seperti itu. Sehingga kalau jatuh ya masih di awan-awan kan begitu. Masih di awan. Kita berharap satu, dengan adanya PSN ini tentu akan mengangkat kehidupan kita. Amin. Kita jangan sampai untuk hanya menjadi tempat lewatan saja. Akan tapi kita akan mengambil peran yang lebih besar dengan adanya PSN tersebut. Yang kedua, untuk pembangunan di Klaten, ini kebetulan kalau kemarin kan kita baru dihantam COVID ini Pak, selama 2 tahun. Banyak sekali anggaran kita yang berkurang, kemudian kita ini mulai bergerak lagi. Nah, dengan adanya anggaran yang tersalurkan di bidang infrastruktur, ini tidak hanya dari sisi manfaat saja, akan tetapi juga mungkin bisa dijadikan pengungkit ekonomi. Sehingga ekonomi Klaten ini akan segera pulih. Dengan adanya pembangunan infrastruktur baik jalan, kemudian irigasi, kemudian gedung yang baik, bangunannya baik, akan tapi ekonominya juga meningkat. Karena APBD Klaten bisa dinikmati oleh warga Klaten sendiri. Enggak sekedar bangun, tapi ada dampak lanjutannya. Ada dampak lanjutannya. Dan kita tadi dalam membangun beberapa ruas jalan ini, kita untuk selain fokus jalan yang rusak, tentu untuk yang meningkatkan titik-titik simpul, di situ ada kegiatan perekonomian, pariwisata. Kita berharap dengan pembangunan jalan, kita akan membuka daerah yang terisolasi. Demikian juga untuk titik-titik yang ada di pariwisata. Kemudian dengan pembangunan di bidang SDA, sumber daya air, kita berharap sesuk-sesuk ini iso petani iki aja nganti lah nyiapke diesel. Karena itu kan kos tambahan.
Pos tambahan Pak. Kan kita itu agak ironis. Di satu sisi terkenal dengan 1001 umbul, tapi di sisi lain kita kesulitan air. Ya, kan, ada petani yang sampai ngangkatnya itu kadang kita juga di hati rodok nelongso Pak, kasihan. Itu jadi kita berharap dengan pembangunan SDA di bidang SDA ini akan katakanlah air yang dibutuhkan petani ini akan menjadi lebih lancar. Demikian juga dengan di bidang cipta karyaan, mungkin untuk penyediaan air minum yang sehat akan baik, kemudian pembangunan IPAL komunal, kemudian yang karena kota mau menjadi besar itu syarat-syarat utama, airnya harus bersih, pembuangannya harus sehat, sampahnya ya kan Pak, harus harus bisa dikelola dengan baik, kan, gitu. Kemudian pelayanan masyarakat dengan adanya gedung-gedung yang baru, gedung-gedung yang katakanlah mudah diakses, nyaman, itu akan meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Itu yang menjadi harapan kami Pak Ketua. Terima kasih Pak Sur. Ini tidak kita tutup, kita lanjut di sesi kedua, lanjut di video selanjutnya nanti ada tamu spesial lagi.